Imam Malik tidak mau dilarang menyampaikan hadis, karena kata beliau, terlaknat, terkutuk orang yang menyembunyikan kebenaran dari Rasulullah. Kitmanul ilmi mal'un, menyembunyikan ilmu yang ada pada Rasulullah itu terlaknat. Jadi ulama-ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran disebabkan dasar tekanan politik, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kultum kita pada zuhur ini, ba'da zuhur ini, dalam rangka menjawab pertanyaan hukum demo membela ulama yang terzolimi. Hukum demo membela ulama yang terzolimi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya akan menceritakan kisah Imam Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, pengasas mazhab Maliki. Beliau bermanhaj, disebut sebagai bermanhaj alul hadis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari di zaman khilafah Ja'far al-Mansur, khilafah Bani Abbasiyah, masih di zaman Ja'far al-Mansur, Imam Malik cukup disegani oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Beliau menulis sebuah kitab yang terkenal sampai hari ini, pegangan para fuqaha, yaitu kitab Muwatta, kumpulan hadis-hadis hukum dalam Muwatta, maka terkenal kitab Muwatta Malik. Dan Khalifah menghargai sekali kitab itu, dan itu pun berdasarkan permintaan Khalifah. Kemudian suatu hari Imam Malik mempopulerkan sebuah hadis, la talaqa bil mukrah, tidak ada tolak dengan paksa, tidak jatuh talak dengan terpaksa. Jadi apabila seseorang memaksa orang lain mentalak istrinya, diucapkannya hukumnya talak tidak jatuh. Hadis ini riwayat Ibnu Sabit. Kemudian hadis ini ternyata dalam situasi politik waktu itu, lawan politik Ja'far al-Mansur memanfaatkan hadis ini ketika Ja'far al-Mansur Bani Abbasiyah memegang kekuasaan, merevolusi Bani Umayyah. Maka ketika itu sebagian wilayah dipaksa berbaiat kepada Bani Abbasiyah. Maka lawan politik Bani Abbasiyah menjadikan hadis ini bahwa saya tidak jatuh talak dengan terpaksa, dikiaskannya baiat juga tidak jatuh, tidak terwujud dengan dipaksa. Mereka umat yang dipaksa membaiat Khalifah Bani Abbasiyah dianggap tidak sah baiatnya karena membaiat di bawah tekanan kekuasaan dan terpaksa. Maka diminta Imam Malik tidak menyebut hadis ini, karena hadis ini dimanfaatkan oleh lawan politik Bani Abbasiyah. Imam Malik tidak mau dilarang menyampaikan hadis, karena kata beliau, terlaknat, terkutuk orang yang menyembunyikan kebenaran dari Rasulullah. Kitmanul ilmi mal'un, menyembunyikan ilmu yang ada pada Rasulullah itu terlaknat. Jadi ulama-ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran disebabkan dasar tekanan politik, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu.
Kalau ada ulama-ulama yang tidak mau menyampaikan kebenaran karena di bawah tekanan politik, sementara dia tidak akan sangat darurat yang risiko yang ditanggungnya, maka dia akan terlaknat. Kemudian selanjutnya rahmati Allah, diminta Imam Malik tidak menyampaikan hadis itu karena hadis itu digunakan oleh lawan politik Bani Abbasiyah untuk mencabut baiatnya kepada Bani Abbasiyah. Tapi Imam Malik tidak mau berhenti. Maka waktu itu digantilah gubernur, didatangkan gubernur Madinah yang baru, yaitu Ja'far bin Sulaiman. Khalifahnya Ja'far bin Mansur, gubernur Madinah Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman didekati oleh orang-orang yang benci kepada Imam Malik, dihasut. Akhirnya Ja'far bin Sulaiman sangat benci sama Imam Malik dan ingin membunuh Imam Malik. Tetapi dinasihati oleh yang lain, jangan dibunuh. Akibatnya Ja'far bin Sulaiman mengatakan, sebarkan para intelijen, dengarkan kajian Malik. Apabila dia masih menyampaikan hadis la tolaka bil mukrah, maka tangkap Malik dan bawa ke sini dengan buktinya supaya saya penjarakan. Oleh pihaknya Ja'far bin Mansur tidak hanya sekedar itu, dijebaklah Malik. Ini jebakan kepada ulama. Datang seseorang bertanya, wahai imam, aku didatangi perampok di rumahku. Setelah merampok hartaku, dipaksa aku menceraikan istriku. Dan aku ucapkan kalimat cerai. Apa hukumnya wahai imam? Kata Imam Malik, tidak jatuh talak. Kenapa? Karena la talaka bil mukrah. Rasulullah bersabda tidak jatuh talak dengan terpaksa. Wahai imam, saya tidak bisa meyakinkan itu kecuali engkau tuliskan biar aku bisa meyakinkan pihak istriku. Maka dituliskan oleh imam dari Malik, begini riwayat-riwayatnya, kemudian dituliskan hadisnya, kemudian dikunci dengan komentar hukum fikih, maka ini pegangan kau. Maka dengan tulisan itu ternyata itu jebakan, bukti untuk diberikan kepada Gubernur Ja'far bin Sulaiman bahasanya Malik masih menyampaikan hadis tersebut. Maka akhirnya dengan bukti itu ditangkap Imam Malik, dicambuk 70 kali sampai cedera tangannya. Sebelah tangannya cedera. Terkenallah cederanya tangan Malik karena dicambuk, dipenjara sebanyak 70 kali. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Maka ketika Imam Malik ditangkapin, kemudian disiksa, bergejolak Madinah. Datang pembelaan dari 3 murid Imam Malik, ulama-ulama pendamping murid Imam Malik juga ditangkap karena membela Malik. Akhirnya datanglah utusan dari Madinah kepada Khalifah ke Irak, kepada Ja'far al-Mansur. Apa yang dibawa kepada Ja'far al-Mansur? Orang Madinah mengatakan kami warga Madinah mencabut baiat kami kepada kalian. Kenapa? Karena kalian memenjarakan ulama kami. Ini people power kalau istilah sekarang. Jadi gerakan people power itu sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat membela ulamanya, masyarakat pasang badan untuk ulamanya, masyarakat berdemo langsung diutus ke Khalifah Ja'far al-Mansur, kalau kalian tidak mengeluarkan Imam Malik, membebaskan Imam Malik, maka kami warga Madinah mencabut baiat kami kepada kalian. Apa maksudnya mencabut baiat? Itu mosi tidak percaya. Istilah politik sekarang menyatakan mosi tidak percaya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berdasarkan itu ketakutan Ja'far al-Mansur, kalau Madinah menyatakan mencabut baiat, maka goyang pemerintahan Ja'far al-Mansur. Maka ditulis surat, segera ambilkan kertas, bawa pena kepadaku, ditulis kertas, segera kepada Gubernur Ja'far bin Sulaiman, Gubernur Madinah,
engkau bebaskan segera Imam Malik, kemudian bebaskan orang-orangnya, dan jangan sampai terlambat. Dan kemudian ancaman-ancaman kepada sang gubernur dari Ja'far al-Mansur. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu langsung perintah ini sampai kepada gubernur Madinah, maka dibebaskan Imam Malik, kemudian bersama orang-orang Imam Malik, pengikut Imam Malik yang ikut dipenjarakan. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ja'far bin Sulaiman ketakutan, kemudian dia minta maaf dan dimaafkan oleh Imam Malik. Maka hukum demonstrasi membela ulama yang dipenjarakan, memberikan tekanan politik seperti yang dilakukan warga Madinah, atau memberikan yang berbentuk gerakan people power, ya, segala macamnya, secara Islam sudah pernah terjadi dalam sejarah. Hukumnya secara syariat, demo membela ulama hukumnya boleh, karena itu terkait dengan kisah Imam Malik. Ulama-ulama Madinah sepakat menggerakkan massa mencabut baiatnya kepada Bani Abbasiyah kalau Bani Abbasiyah tidak membebaskan Imam Malik. Tetapi tentu saja dalam hal-hal ini di negara kita, ya tentu saja nanti ada aturan-aturan yang dikomunikasikan. Namun kalau pertanyaannya apa hukumnya berdemo membela ulama, hukumnya dibolehkan. Kalau Salafi mengatakan hukumnya tidak boleh, Salafi tidak lagi menjadi pengikut Ahlul Hadis, karena yang melakukan itu adalah jamaatnya Imam Malik, yaitu Ahlul Hadis. Demikian saja sidang jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.